Buat lu nih yang punya hobi touring, lu mesti hati-hati bro. Jangan sampai kejadian yang dialami oleh Aji sama Agung ini menimpa diri lu. Niatnya mau sampai ke tempat tujuan, malah nyampenya ke warung setan. Terus bukannya cepet-cepet pergi dari tempat itu, malah dia pesan Indomie sama kopi. Lo kok bisa? Pokoknya lo harus tonton kisahnya sampai selesai, biar nggak kejadian sama diri lo. Terus sebelum masuk lebih jauh, kalau memang lo suka dengan kejadian-kejadian yang nggak lazim di sekitar kita dan nyata adanya, silahkan lo subscribe. Dan silahkan lo sebar ke teman-teman lo yang suka dengan kisah serupa, agar kita sama-sama belajar dari kisah pengalaman tadi. Oke lah kalau begitu, tanpa berlama-lama langsung saja kita simak kisahnya. Jadi, di tahun 2017 lalu, Aji sama Agung ini ikut touring bersama teman-temannya menuju tempat wisata di sekitaran Ambarawa. Nah, pas waktu maghrib, tiba-tiba hujan turun. Lalu muncullah kabut-kabut tipis menutupi lintasan mereka. Karena posisi Aji sama Agung ketika itu di posisi paling belakang, jadi mereka pun mengejar rombongan mereka yang ada di depannya. Dan kabut-kabut tipis tadi ditembuslah sama Aji. Setelah melewati kabut itu, tiba-tiba jalanan yang tadinya besar berubah jadi menyempit. Dan suasana yang tadinya rame dengan suara kendaraan hilir mudik, banyak suara klakson-klakson kendaraan, tiba-tiba berubah jadi sunyi. Dan entah gimana, tiba-tiba mereka nyampe ke hutan-hutan bambu. Lalu Aji pun nanya di situ, "Agung, ini bener nih jalannya begini?" "Kayaknya sih bener, orang kita cuma lurus doang, tadi nggak belok-belok kan. Coba deh buka GPS coba di HP lo." Lalu dibukalah nih GPS. Jangankan GPS, jam tangan aja nggak muter di situ rupanya. Lalu mereka pun terus jalan nih, sampai tiba di sebuah desa yang suasananya persis kayak Indonesia sebelum merdeka. Tradisional banget. Baik orang-orang yang ada di situ maupun bangunan yang ada di situ. Jadi orang-orangnya di situ itu menggunakan kebaya, pakai kemben, nggak pakai alas kaki. Sama juga bangunannya. Ada yang dari kayu, ada yang dari bambu, ada yang pakai atap jerami, ada yang pakai atap sirep. Tahu sirep kan? Nah, ketika melewati kampung itu, tiba-tiba Aji mencium aroma masakan yang begitu harum. Lalu mampirlah mereka ke warung itu. "Permisi, permisi." Gak lama kemudian datanglah nih penjaga warung. Ternyata yang jaga di warung itu mbak-mbak cantik banget. Pakai kebaya, rambutnya panjang, kulitnya sawo mateng. Lalu kata si Agung, "Wah, si Aji tambah lapar aja nih dia." Tapi anehnya, si mbak-mbak penjaga warung ini nggak ngomong sama sekali. Dia cuma nunduk aja. Akhirnya Aji memesan mie instan di situ dan Agung memesan secangkir kopi. Lalu si penjaga warung itu pun balik lagi ke dapur. Selang beberapa waktu, datanglah nih si mbak-mbak penjaga warung membawa pesanan Aji sama Agung. Setelah pesanannya dihidangkan, si mbak penjaga warung balik lagi ke dapur nih. Lalu makanlah Aji sama Agung di situ. Nah, selesai makan, Aji pun mau bayar nih. Lalu dimanggil nih si mbak-mbak penjaga warung. "Misi mbak, udah mau bayar mbak." Tapi udah dipanggil beberapa kali, si mbak penjaga warung ini enggak juga muncul. Akhirnya Aji pun inisiatif jalan nih ke dapur. Tapi baru saja nyampe di pintu dapur, sontak dia terdiam kaku sambil nunjuk ke atas begini. Ngeliat Aji yang terdiam, Agung pun langsung nyamperin nih. "Ji, ngapain lu di situ?" Kata Aji nih begini nih, nunjuk ke atas. Pas Agung noleh ke atas, sontak dia kaget.
Ternyata si mbak-mbak penjaga warung tadi udah terganteng di atas plafon dapur dengan seutas tali. Lalu Agung pun langsung menarik Aji dan lari menuju kendaraan mereka dan langsung tancap gas ninggalin warung itu. Setelah jalan beberapa meter, Agung yang posisinya dibonceng nolehlah dia ke belakang. Tiba-tiba si mbak penjaga warung itu lagi melambai-lambaikan tangannya ke arah mereka berdua, sambil kepalanya menunduk dan lidahnya menjulur keluar. Ya kayak orang habis dicekek gimana sih? Nah, di sini meskipun mereka udah jalan beberapa menit, si sosok mbak-mbak penjaga warung tadi masih aja terus ngikutin mereka di belakang, sambil terus melambai-lambaikan tangannya. Setelah muter-muter beberapa kali di tempat itu, barulah mereka kembali menemukan kabut putih seperti di awal mereka masuk ke kampung itu tadi. Lalu ditembuslah kabut itu, dan suasana yang tadinya sepi kembali terdengar ramai dengan suara-suara kendaraan yang hilir mudik. Dan jalanan yang tadinya sempit kembali menjadi lebar. Dan ternyata di tempat itu masih hujan seperti awal mereka sebelum masuk ke tempat itu tadi. Nah, setelah keluar dari tempat itu, mulailah nih masuk banyak pesan ke mereka berdua. Ternyata mereka sudah ditungguin sejak tadi sama rombongannya. Lalu mereka pun beristirahat sambil neduh di sebuah minimarket gak jauh dari lokasi itu. Setiba di tempat itu, teman-temannya pun nanya nih, "Lu dari mana aja sih, Ji? Agung, dari tadi ditungguin gak muncul-muncul juga." Tapi Aji sama Agung masih gak mau cerita di situ karena khawatir membuat teman-temannya panik, dan bahkan mungkin sebagian dari mereka gak bakal percaya dengan apa yang mereka alami. Ketika asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba Aji sama Agung merasa perutnya sakit banget dan seketika dia muntah di situ. Aji mengeluarkan cairan hitam bercampur dengan cacing dan belatung. Sementara Agung mengeluarkan cairan hitam yang baunya sangat menyengat. Sontak teman-temannya pada kaget di situ. "Aji, lu nggak apa-apa kan? Kok muntah lu aneh banget?" Tapi mereka tetap diam, belum menceritakan kejadian yang sebenarnya. Setelah mulai merasa enakan, barulah mereka melanjutkan perjalanan sampai pulang ke rumah. Nah, ketika teman-temannya Aji lagi ngumpul, barulah mereka cerita di situ tentang apa yang sudah mereka alami kemarin. Kalau Aji sama Agung sempat tersesat dan masuk ke perkampungan gaib yang ada di tempat itu. Dan usut punya usut, ternyata menurut cerita yang mereka dengar, lokasi di tempat Aji sama Agung kemarin tersesat adalah tempat terjadinya pertempuran antara pasukan gerilya Indonesia bersama pasukan Belanda yang banyak memakan korban di kedua belah pihak. Dan si mbak-mbak penjaga warung itu mungkin adalah salah satu korban dari pertempuran sengit di daerah Ambarawa itu. Oke, Mas Aji dan Mas Agung, terima kasih cerita pengalamannya yang cukup membuat kita merinding. Jadi, apa nih kira-kira pesan yang dapat kita ambil dari kisah Mas Aji ini? Yang jelas, ketika masuk waktu maghrib, memang sebaiknya untuk kita menghentikan segala aktivitas, dan lebih bagus lagi kalau kita sholat dulu dan setelah itu barulah melanjutkan aktivitas. Atau mungkin ada hal lain yang bisa kita ambil dari kisah tadi, silahkan komentar di bawah. Dan terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat dan semoga kalian terhibur. Saya Andy Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.